Lonjakan kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Bali, kian mengkhawatirkan. Data pemerintah menyebutkan situasi pandemi di hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Bali berada di level 3 atau 4. Ini artinya tingkat penularan di lingkungan masyarakat terjadi sangat cepat dan mengakibatkan kapasitas respons sistem kesehatan cepat terpakai bahkan melampaui kapasitas. Pemberlakuan PPKM darurat yang berlangsung sejak 3 Juli lalu nyatanya tak serta-merta menurunkan mobilitas masyarakat. Padahal PPKM darurat diberlakukan sebagai langkah rem darurat untuk mengurangi laju penularan COVID-19, sekaligus mencegah lonjakan kematian serta menjaga keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil asesmen terakhir, level situasi pandemi di hampir seluruh kabupaten kota di Jawa dan Bali berada di level 3 atau 4. Artinya bahwa tingkat penularan di lingkungan masyarakat terjadi dengan sangat cepat. Perlakuan PPKM darurat sebagai respon kebijakan untuk daerah-daerah dengan situasi pandemi level 3 dan 4 di Jawa dan Bali diharapkan dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera. Data Satgas COVID-19 menyebutkan tingkat penyebaran pandemi yang amat cepat di Jawa Bali membuat tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan di seluruh provinsi Pulau Jawa mencapai kapasitas 81 hingga 90%. Sementara untuk keterisian kamar di ruang intensive care unit atau ICU berkisar 78 hingga 96%. Rata-rata keterisian kapasitas tempat tidur ini tentu melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni sebesar 60%. Seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali diminta untuk taat menerapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak perlu untuk membantu memutus rantai penyebaran pandemi. Ya, pemirsa, pemerintah menyebutkan penyebaran kasus di wilayah Jawa Bali berlangsung amat cepat. Dampaknya kapasitas respons sistem kesehatan cepat terpakai, bahkan melampaui kapasitas. Dan PPKM darurat Jawa Bali diterapkan sebagai kebijakan rem darurat untuk memperlambat laju sebaran pandemi. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait tiada hari tanpa rekor corona malam ini di Indonesia Bicara. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan beberapa narasumber melalui sambungan virtual. Yang pertama telah terhubung melalui Zoom call, ada Kolonel Laut Dr. RM Cahya Nurobi, KA Sekretariat dari RSDC Wisma Atlet. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ya, apa kabar? Salam sehat, Dokter. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita bicara Wisma Atlet dulu, Dok. Bagaimana update saat ini, kondisi di sana? Baik, Mas Juno, saat ini kita di posisi jumlah pasien hampir 6.000 ya. Tapi ini berdasarkan pengamatan kita beberapa hari ini ada penurunan di Wisma Atlet dibanding puncaknya yaitu pada tanggal 30 Juni. Nah, ini memang tidak sesuai dengan yang saat ini jumlah pasien yang secara nasional maupun DKI yang meningkat. Kenapa? Di Wisma Atlet turun karena yang pertama sudah mulai dibukanya beberapa rusun-rusun sebagai satelit ataupun yang menerima pasien-pasien yang tanpa gejala ringan. Nah, sehingga pasien itu terdistribusi di beberapa isolasi yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua, pada saat awal-awal Juni itu pemerintah sudah menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri untuk pasien-pasien tanpa gejala ataupun dan itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga yang ke rumah sakit terutama khususnya yang ke Wisma Atlet itu hanya pasien-pasien yang memang sudah melakukan isolasi mandiri setelah beberapa hari tetapi tidak ada perubahan atau pasien-pasien yang derajatnya itu sedang atau berat. Baik, kalau kita bicara PPKM darurat ini sudah hampir sudah seminggu ya pelaksanaannya. Kalau dari kondisi sendiri, Dok, apakah ada
sedikit perubahan atau memang kalau kita lihat kurvanya untuk Wisma Atlet ya kita tahu sudah penuh seperti itu. Apakah ada tanda-tanda lain di mana PPKM darurat ini sudah punya hasil seperti itu? Kalau kita lihat kondisi Wisma Atlet? Ya, kalau mau kita untuk menilai PPKM darurat kita, saya kira masih belum bisa dilakukan evaluasi semacam itu. Baik. Karena kalau kita melihat dari jumlah kasus baru saja di setiap hari itu cenderung masih tinggi. Bahkan kita pernah mencapai rekor gitu ya setiap hari. Betul. Harian. Jadi kalau menurut saya masih belum bisa dinilai. Ya, karena memang baru dilaksanakan dan kita lihat memang angkanya masih tinggi. Nah, kalau bicara juga terkait tenaga kesehatan di Wisma Atlet, Dok, bagaimana kondisi rekan-rekan kita baik itu medis maupun sukarelawan seperti apa? Ya, baik. Jadi saat ini kita tenaga kesehatan kita itu hampir sama dengan pada saat di bulan Desember. Pada saat itu memang jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet itu mencapai sampai dengan hampir 6.000 pada saat itu ya. Nah sekarang dengan posisi jumlah tenaga kesehatan yang hampir sama, kita bahkan lebih dari 6.000 pada saat akhir bulan Juni kemarin. Dan ini sudah mulai menurun. Dalam 1 minggu ini kita menurun hampir atau bahkan lebih dari 1.000 pasien yang kita pulangkan. Nah, teman-teman yang di Wisma Atlet ini tentunya setiap hari bertemu dengan pasien-pasien yang dengan kondisi yang sangat kritis, kemudian dengan harapan mereka itu bisa sembuh, tentunya mereka ada sedikit semacam kelelahan begitu ya. Namun demikian kita sebagai tenaga kesehatan yang diharapkan sebagai benteng yang paling belakang begitu ya, yang diharapkan kamu menyelesaikan permasalahan, mereka tetap kita beri semangat, kita beri support, ayo jangan sampai kendor semangatnya dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang semangat itu masih tetap ada, Mas. Baik, ya karena kita tahu teman-teman kita, nakes dan juga relawan ini perjuangannya luar biasa, apalagi di Wisma Atlet seperti itu tempat pusat pertama jadi tempat isolasi seperti itu dan sampai sekarang memang semoga semangatnya tadi tetap dijaga ya Dok ya, karena kita ingin yang terbaik. Kita tidak ingin ada angka lagi baik itu nakes ataupun relawan yang gugur. Nah, kalau bicara kita tahu Dok, sempat di awal sebelum PPKM darurat ada video viral bagaimana kondisi IGD, kondisi lobi waktu Wisma Atlet dinyatakan ramai dengan banyaknya pasien baru yang datang. Untuk saat ini, apakah keadaan di IGD atau keadaan untuk ya tadi di lobi atau seperti apa sudah cukup terkendali Dok atau tidak sekeos ya sempat seperti beberapa waktu lalu? Ya, saat ini relatif lebih kendali karena kita sudah membuka satelit intermediate care unit. Jadi sama pada saat awal-awal bulan Juni kemarin itu sempat di UGD itu tergelar sampai dengan 70 bed begitu ya. Nah, namun dengan kita sudah membuka beberapa satelit intermediate care unit di beberapa tower begitu. Nah, ini semuanya bisa teratasi untuk pindah ke intermediate care unit. Jadi saat ini UGD bisa kembali seperti semula. Oke. Baik. Dok, kalau untuk pasien yang sudah sembuh atau dipulangkan, syaratnya seperti apa Dok kalau dari Wisma Atlet? Apakah memang harus tadi walaupun masih positif asal CT-nya sudah layak pulang, memang dipulangkan seperti itu Dok? Atau seperti apa rule-nya? Ya, ini tentunya menjadi kewenangan penuh dari DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Nah, selama yang pertama kalau itu memang OTG, tentunya dia tidak perlu sampai 14 hari begitu ya. Baik.
Yang penting dia 10 hari itu tidak ada gejala-gejala yang dikhawatirkan, dia langsung pulang. Nah, kalau yang ada gejala, ini yang perlu sampai dengan 14 hari, kemudian dilakukan pemeriksaan PCR begitu. Oke. Nah, artinya apabila negatif dia pulang, tapi kalau masih ada positif, kemudian dilihat lagi city value-nya. Kalau city value-nya itu di atas 25-30, itu kita masih izinkan untuk pulang, tapi dengan nasihat, isolasi mandiri di rumah dan. Oke, Dok, terakhir mungkin harapan Anda untuk PPKM darurat ini bagi masyarakat juga agar mungkin patuh seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami dari Wisma Atlet kita ambil intinya untuk mendorong, memberi semangat pada masyarakat ya, agar tidak capek-capek begitu ya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Baik itu 3M, kemudian ditambah dengan mencegah kerumunan, sehingga tidak ada namanya pelanggaran-pelanggaran terhadap 3M atau pelanggaran terhadap PPKM darurat ini, Mas. Karena kita juga harus ingat ya, Dok, bahwa fasilitas kesehatan sudah sangat terbatas, jadi kalau sakit juga akan sangat merepotkan seperti itu ya, Dok ya? Betul, Mas. Oke, baik. Dokter, terima kasih atas waktunya, sehat-sehat dan semangat untuk teman-teman semua di Wisma Atlet. Semoga angkanya dalam beberapa pekan ke depan turun dan juga Wisma Atlet tetap bisa maksimal memberikan pelayanan, dan kami doakan kita untuk nakes dan relawan semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, demikianlah segmen awal Indonesia Bicara. Kita akan kembali usai jeda berikut.